Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin dari SD Negeri 7 Tondano, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Terdapat 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kelima nilai tersebut harus terus ada di dalam diri seorang guru penggerak dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka sebagai seorang pendidik, saya akan melakukan yang pertama, berpihak pada murid. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran, saya harus selalu mengutamakan kepentingan murid. Sebagai pendidik, saya hanya berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa dalam belajar. Saya harus memastikan bahwa setiap murid saya mendapatkan kemerdekaan dalam mengeksplor diri sesuai kodrat alam dan zamannya. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain, melakukan teks diagnostik secara menyeluruh untuk melihat kemampuan awal dan kebutuhan peserta didik saya. Melakukan pembelajaran diferensiasi berdasarkan hasil tes diagnostik yang saya lakukan sebelumnya. Memberikan kesempatan kepada peserta didik saya untuk bereksplorasi sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Yang kedua, saya akan menjadi guru yang mandiri. Sebagai seorang pendidik, saya selalu memiliki kemauan dan motivasi yang kuat untuk melakukan perubahan dan melakukan pengembangan diri atas inisiatif saya sendiri dan secara mandiri. Nilai kemandiran ini merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik yang harus mampu memberikan teladan bagi peserta didik saya. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain, aktif dalam mengikuti kegiatan pengembangan diri baik yang dilakukan secara online maupun offline. Aktif dalam belajar mandiri baik melalui aplikasi PMM maupun YouTube. Yang ketiga, saya akan menjadi guru yang reflektif. Sebagai seorang pendidik, saya harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri saya. Hal itu bisa saya lakukan dengan melakukan refleksi pembelajaran, menerima kritikan atau masukan dari kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik, maupun orang tua atau wali peserta didik, merencanakan tindak lanjut dan memperbaiki praktik pembelajaran. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain, melakukan kegiatan refleksi setiap akhir kegiatan pembelajaran, menerima dan memanfaatkan saran dari rekan sejawat untuk perbaikan ke depannya, dan memanfaatkan kegiatan supervisi untuk melakukan perbaikan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, saya akan menjadi guru yang kolaboratif. Sebagai seorang pendidik, saya harus aktif dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain, membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, dan saling menghargai satu sama lain. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain, melakukan kerjasama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, dan orang tua untuk memperlancar dan mensukseskan program sekolah. Melakukan kolaborasi dengan guru yang satu fase untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan bekerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan mutu sekolah. Dan yang kelima adalah saya akan menjadi guru yang inovatif. Sebagai seorang pendidik, saya harus selalu memunculkan ide-ide baru yang tepat guna dalam hal pembelajaran, agar nantinya tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Seorang pendidik yang inovatif harus selalu kreatif dalam merancang model pembelajaran dan juga kreatif dalam membuat atau menggunakan media pembelajaran
agar peserta didik merasakan kebahagiaan dan kemerdekaan ketika belajar. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain melakukan pembelajaran yang interaktif, merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, dan memanfaatkan teknologi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.